Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, salam hormat kami kepada Bapak dosen kita, Bapak Asep Munajat, SPD, MPD, serta kepada teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Apa kabar semuanya, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman dan Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Amin. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan pemaparan presentasi dengan judul Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yeay. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Siva Sofiatul Fikriyah. Siva, boleh say hi? Hai. Yang kedua ada Gina Khairunisa. Gina. Hai. Tiga ada Reva Ashari. Reva, boleh say hi? Hai. Dan yang terakhir ada saya, Tria Oktavianti Margono, selaku moderator di pemaparan presentasi ini. Selanjutnya, ada outline atau topik-topik besar yang akan kami bahas pada pemaparan presentasi ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada topik yang akan kita bahas pada presentasi ini, yang ketiga ada jawaban, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama ada latar belakang yang akan disampaikan, yang akan dipaparkan oleh Siva Sofiatul Fikriyah. Padanya kami persilahkan. Latar belakangnya itu Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila yaitu dasar filsafat negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI. Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia sampai sekarang. Dalam rentang waktu yang panjang, banyak banget peristiwa yang terjadi sampai akhirnya berdirilah Pancasila seperti sekarang. Peristiwa pertama yaitu saat dicetuskannya, Pancasila sudah banyak konflik di kalangan politik dan mahasiswa, yaitu tentang sila pertama, mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu perbincangannya yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbagai elemen masyarakat. Dan salah satunya ialah Pancasila sebagai paradigma kehidupan mahasiswa. Di kampus, di mana di kampus mahasiswa akan dididik mengenai hal Pancasila, terutama aktualisasi nilai-nilainya. Baik, selanjutnya ada topik yang akan kita bahas pada presentasi makalah ini. Yang pertama ada pengertian dari paradigma, yang kedua ada bidang yang berkaitan dengan paradigma Pancasila, dan yang terakhir dengan bagaimana aktualisasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama ada pengertian paradigma. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu paradigma? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu paradigma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma adalah kerangka berpikir atau suatu cara pandang seorang individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, di mana hal tersebut akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tingkah lakunya. Selain itu, ada beberapa pengertian paradigma menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harmon, paradigma menjadi cara dasar seseorang dalam memahami, berpikir, menilai, dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan realitas di kehidupannya. Menurut Robert Friedrich, paradigma menjadi dasar cara pandang dan disiplin seseorang terhadap materi pelajaran yang harus dipelajari. Menurut Thomas S. Kuhn, paradigma dijadikan landasan berpikir dalam memahami konsep yang digunakan seseorang dan dijadikannya sebagai konsep dasar dalam mendalami suatu studi. Dari berbagai macam pengertian paradigma menurut para ahli, kami dari
kelima mengambil salah satu tokoh yang mencetuskan paradigma, yaitu Thomas S. Kuhn. Dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, bahwa pengertian paradigma adalah asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, sehingga asumsi ini bisa menjadi sumber-sumber hukum, metode, serta aktualisasi ilmu pengetahuan yang dapat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Dari pengertian paradigma ini, ada hubungannya dengan paradigma Pancasila, yaitu paradigma Pancasila sebagai nilai-nilai Pancasila menjadi kerangka atau metode acuan setiap aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk pembangunan nasional Indonesia. Selanjutnya ada berbagai macam bidang yang berkaitan dengan paradigma Pancasila yang akan dipaparkan oleh teman kami, Gina Khairunisa dan Muhammad Refa Asyari. Kepadanya kami persilahkan. Baik, jadi yang pertama yaitu paradigma pada bidang politik. Indonesia menganut sistem demokrasi di mana pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sumber sistem politik ini mengacu kepada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana di Indonesia sendiri rata-rata praktik politiknya berkembang atas sila tersebut. Dalam hal ini juga, warga negara berperan sebagai subjek atau pelaku politik. Sistem politik ini sebenarnya memiliki tujuan agar pemerintah memperlakukan seluruh rakyatnya dengan adil, siapapun itu dan apapun kalangannya, seperti halnya bebas menyampaikan pendapat tanpa ada rasa ragu atau takut tidak ditanggapi oleh pemerintah. Yang kedua, ada paradigma dalam bidang hukum. Seperti yang telah ditetapkan oleh MPRS nomor 20 tahun 1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Maka dapat dikatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berlandaskan Pancasila dan tidak ada satupun yang boleh bertentangan. Seperti yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menurut saya, hal ini tentu saja dapat terwujud apabila seluruh warga Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan tidak mendiskriminasi semua kalangan. Maka dari itu, substansi hukum yang berada di Indonesia pun harus berupa perwujudan dari nilai-nilai sila yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga ada paradigma dalam bidang ekonomi. Seperti pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Sistem perekonomian negara haruslah mengutamakan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan Pancasila pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi sendiri haruslah mampu menghindarkan diri dari persaingan bebas yang biasanya memberikan keuntungan kepada pihak yang kuat akan tetapi memberikan kerugian kepada pengusaha-pengusaha kecil. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Reva. Adapun paradigma sebagai teknologi iptek adalah hasil usaha manusia yang melibatkan aspek rasional, emosional, dan kehendak untuk meningkatkan kesejahteraan. Reva, mikrofonnya tolong nyalain. Adapun paradigma teknologi iptek adalah hasil manusia yang melibatkan aspek rasional, emosional, dan kehendak untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Iptek juga menjadi bagian terpenting di dalam kemajuan dunia yang menyertai interaksi dengan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, iptek menjadi semakin berkembang serta bertambah besar. Adapun contoh seperti siaran televisi, internet, bidang industri, dan lain sebagainya. Misalnya
dalam kehidupan sehari-hari sangatlah mudah kita untuk menemukan contoh dari berbagai iptek. Misalnya, kemudahan memperoleh informasi, serta kemudahan dalam berkomunikasi lewat teknologi atau media sosial. Pengembangannya iptek juga harus didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan, keadilan dalam kehidupan dan kemanusiaan. Adapun paradigma sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya bertujuan untuk pembangunan sosial budaya pada nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai berlaku dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus terkandung, jangan terpengaruh bangsa barat, tapi sosial, budaya. Kita harus diterapkan nilai-nilai Pancasila. Harus ada budaya positif di budaya kita, harus ada, jangan sampai dihilangkan. Adapun contoh sosial budaya dari pakaian, bahasa, tarian, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, bidang sosial harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Nantinya, berdasarkan pedoman entitas Indonesia akan berkembang pembangunan sosial budaya yang berlandasan penghormatan terhadap perbedaan budaya dan Nusantara. Next. Selanjutnya ada aktualisasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kami akan menyampaikan apa itu aktualisasi terlebih dahulu. Aktualisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aktual atau terkini, atau berita yang sedang dibicarakan, hangat, atau baru saja terjadi. Tujuan aktualisasi Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi nilai-nilai Pancasila ini bisa terus terjaga dan mengikuti perkembangan zaman sesuai pada zamannya. Aktualisasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari ada dua. Yang pertama ada aktualisasi Pancasila objektif. Aktualisasi Pancasila objektif ini terkandung dalam sistem kelembagaan. Maksudnya, aktualisasi Pancasila ini meliputi berbagai macam kelembagaan negara. Jadi objektif itu yang dilihat subjek melihat objek, itu maksudnya. Macam-macam lembaga negara Indonesia seperti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Di lembaga eksekutif sendiri contoh-contoh pemerintahnya yaitu ada presiden, gubernur, menteri-menteri, bupati, wali kota, sampai ke RT. Di bidang legislatif, contohnya DPR, DPD, dan MPR. Di yudikatif ada contohnya MA, MK, dan KY. Selanjutnya ada aktualisasi Pancasila subjektif yang akan dipaparkan oleh Siva Sofiatul Fikriah. Padanya kami persilahkan. Mikrofon. Mik. Aktualisasi Pancasila subjektif yaitu aktualisasi pada setiap individu dalam aspek moral berkaitan dengan hidup negara dan masyarakat, agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan. Pada intinya aktualisasinya itu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya di kehidupan kampus yaitu melalui kajian ilmiah dan berpikir secara rasional atau objektif. Menggunakan metodologi ini,
ilmiah dalam kerangka pelaksanaannya yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, mempunyai peluang yang berperan sebagai kekuatan moral untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan menyimpulkan materi dari awal sampai akhir yang akan dipaparkan oleh Syifa Sofiatul Fikriah, kepadanya kami persilahkan. Kesimpulannya yaitu 1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma berbagai bidang, di mana Pancasila tidak hanya sebagai simbol negara, yang juga merupakan pedoman kehidupan. Pancasila mendasari berbagai bidang, yang mana nantinya pembangunan di dalam bidang-bidang tersebut berlandaskan sila-sila Pancasila yang merupakan hasil pemikiran rakyat. Sekian. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada salah satu quotes yang kami peroleh dan akan kami sebarkan kepada teman-teman semua, yaitu never stop to be learner because your future is determined by what you start today. Jadi, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya, untuk sesi tanya-jawab bisa melalui LMS ya teman-teman. Nanti apabila teman-teman ingin menanyakan sesuatu tentang makalah, tentang paparan kami, bisa melalui LMS yang telah disediakan di LMS. Lalu mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kami perbuat. Sesungguhnya kesalahan datang dari kami dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and see you. Bye. Thank you. Bye. Bye.